Aku sudah memikirkannya sepanjang minggu, Kak Ipar. Mandornya belum pergi jauh. Hei, Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya merasa kurang enak badan. Aku ingin kamu membantuku. Menggaruk bagian yang gatal. Lihatlah, kamu berkeringat begini. biar ku bantu mendinginkan tubuhmu. Si brengsek Wang Chang itu tidak punya uang untuk sewa hotel. Malah membawa wanita simpanan ke sini lagi ya. Hah? Lawang, kakak iparmu tidur di seberangku. Lihatlah pacarku. Hei, Hush, aku punya banyak uang. Tidak usah pedulikan pacar miskinmu yang malang itu. Kak Feng, kami melakukannya karena sedang mabuk. Lin Feng, apa kamu sudah gila? Masalah sepele begini saja sampai seperti ini? Fang Chiang, Aku sudah lama bosan dengan barang bekas ini. Aku merindukanmu. Aduh, Lin Feng. Aku baru mendapatkan perunggu buatan Kekaisaran Zhou Agung. Coba bantu aku memeriksanya. Mencari keberuntungan yang telah hilang. Kesempatan ini pasti akan kuambil. Tripod perunggu ini terlihat sangat kacau. Bentuknya tidak beraturan, tidak kotak maupun bulat. Ini hanya rongsokan, tidak ada harganya. Saudaraku, dunia barang antik itu rumit. Jual saja padaku seharga 2.000, biar kamu tidak repot. Baiklah, 2.000 pun jadilah. Ku jual padamu. itu dia. sial. Menghabiskan 2.000 yuan cuma untuk membeli segumpal lumpur. Tidak. Bintang Tianshu berputar, kabut spiritual terbuka, sepasang mata ini akan menembus segala kepalsuan. Cermin spiritual telah mengenali tuannya, sejak saat ini kamu bisa melihat kebenaran segala hal. Apa? Apa ini? Menaruh harapan. Oh, Orang ini benar-benar Aku akan mengubah takdirku sendiri. Segera datang ke kantorku sekarang juga. Baik, Tuan Chen. Pasti si Wang Chang, bocah itu mengadukan aku. Perusahaan kalian memecatku. Shen Jiyue, 27 tahun, menikah, janda, murni dan suci. Nilai koleksinya tinggi, sebuah pusaka kontemporer yang langka. Bukankah Ergo bilang mandor itu mati di ranjangnya? Tak disangka dia masih tetap menjaga kesuciannya. Soal kejadian di asrama semalam, aku sudah tahu. Prestir Shen, itu bukan salahku. Pasangan keparat itu yang memang perlu diberi pelajaran. Kerja bagus. Hal yang merusak moral di lokasi konstruksi seperti itu, bagus kamu turun tangan menghentikannya. Lalu, apakah Presdir Shen mau memecatku? Mengingat tindakanmu dalam memperbaiki perilaku buruk, perusahaan memutuskan untuk memintamu pindah ke lantai 2. Tinggallah di kamar Ber AC di lantai 2, tepat di sebelah kamarku. Hanya saja, di lantai atas cuma ada satu kamar mandi. Kalau kamu merasa keberatan, Terima kasih, Presdir Shen. Sebentar lagi aku akan segera pindah ke atas. Tuhan membantuku. Tak disangka aku benar-benar mendapatkan harta karun. Keberuntunganku mulai membaik. Dulu rumah ini tidak ada yang menempati. Mungkin tertinggal oleh bos saat melakukan inspeksi.
Cincin jempol giok hijau putih Zhao Kuangyin dari dinasti Song, asli senilai 3 juta. Kali ini giliran aku yang jadi kaya raya. Aku bisa. Bos Chen, bantu aku melihat barang ini. Oh. Wah, benar juga. Permukaannya memiliki pola osmanthus kuning, kualitas gioknya putih berkilau. Ini adalah koleksi pribadi Zhao Kuangyin dari dinasti Song. 1 juta. Bagus, bagus. Bos Chen, aku sudah mengeceknya. Cincin ini setidaknya bernilai 3 juta. Harganya sangat akurat. Apa dia seorang ahli? Harga pas 2 juta. Kalau enggak beli, saya tawarkan ke tempat lain. Saya tidak bilang tidak mau beli, hei. Kenapa anak muda sekarang tidak sabaran sekali? Stop, 2 juta sepakat. Hei. Alipay menerima 2 juta yuan. Aduh, Kelihatannya dia sangat ingin membelinya. Harusnya aku bertahan di harga 3 juta. Wah, hahaha. Ini pelajaran karena kurang pengalaman. Uang sebanyak ini mau buat apa ya? Apa aku berhenti kerja saja dan cari uang dari judi batu? Hehehehe, betapa kesepiannya dirimu. Lin Feng, kenapa kamu tidak pakai baju? Prestirsen. Kebetulan sekali, Anda juga datang mandi. Aduh, aduh, aduh. Lin Feng, apa yang sedang kau raba? Aku tidak bersalah. Tadi kulihat tali bajumu jatuh. Xiaopang, bawa kemari. Ternyata kamu orangnya baik juga. Prestirsen. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa mungkin karena airnya? Dasar mesum. Sepertinya aku masih bisa bertahan kerja di sini. Lin Feng, di luar guntur, aku takut. Boleh aku tidur satu ranjang denganmu? Prestirsen, ini rasanya kurang pantas. Aku tidak menerima penolakan. Kenapa kamu tidak bereaksi? Apa engkau tidak bisa? Dulu ada Yewe yang menemani. Sekarang aku sendirian, memang terasa sepi. Kacamata ini benar-benar bisa menembus dinding? Bukankah ini namanya curang, cheat? Selamat pagi, Prestirsen. Pagi. Aku pergi ke proyek dulu. Lin Feng, datanglah ke kamarku setelah makan siang. Baik.
Kudengar kemarin kau menemukan sebuah tripod perunggu di lokasi konstruksi. Bisakah kau bantu aku mengidentifikasinya juga? Ibu Sun, jika aku benar-benar bisa mengidentifikasinya, apa imbalan yang akan kau berikan padaku? Aku akan menyerahkan diriku padamu. Wah, aku tidak bermaksud begitu. Benar juga, pacarmu itu mahasiswi, tipe yang polos dan imut. Sedangkan aku ini janda. Pasti begitu kan? Hei, aku sudah putus. Sekarang aku juga sedang sendirian. Bu Shen, Anda seksi dan cantik. Pria manapun pasti akan menyukaimu. Dasar mulut manis. Oh, benar juga. Aku mendapatkan sebuah lukisan dari rumah mantan suamiku. Rencananya akan kujadikan sebagai ganti rugi atas perselingkuhannya. Coba engkau lihat. Baiklah. Ini adalah lukisan asli Song Silundo karya pelukis istana dinasti Ming, Qiu Ying, bernilai 3 juta. Bu Shen, ini barang asli. Nilainya setidaknya 3 juta. Lin Feng, kau jangan hanya sedang menghiburku saja. Asli atau palsu, kita akan tahu setelah bertanya di toko barang antik. Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu sebentar, aku mau ganti baju. Hati-hati. Berjalanlah di sisi dalam. Dulu aku tidak sadar anak ini tampan, dan dia cukup berwibawa. Bu Shen, hadiah apa yang kita bicarakan tadi sudah kau pikirkan? Jika lukisan ini terjual dengan harga tinggi, jadilah pacarku. Kau ingin aku menjadi pacarmu? Aku ini sangat sulit dikejar loh. Aku pasti akan mendapatkannya. Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Ayo pergi. Pergi sana. Aduh, dari mana asal pengemis ini? Mau menjual lukisan palsu padaku seharga 100.000 yuan? Bermimpi saja kau. Apa kau buta? Ini ku beli dengan harga mahal dari toko barang antik tua di utara kota. Pasti asli. Oh, Miaonan, kenapa kamu ke sini? Bos Chen, jangan mengada-ada, aku ini sedang kuat-kuatnya. Aku sangat perkasa. Waktu itu bukankah kau menjual cincin jempol itu padaku dalam waktu kurang dari 10 detik? Kenapa? Mau ingkar janji? Beritahu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Hei. Jadi begitu. Bagaimana kalau Bu Shen setuju saja? Biar aku sendiri yang membantumu. Dasar kau tidak serius. Kak Kiang, lihatlah. Mereka juga ingin kaya mendadak dari barang antik seperti kita, tapi mereka tidak punya nasib itu. Masih saja bermimpi di sini. Hei, ayo pergi. Bagaimana kalau kita kembali lain hari saja? Hei, Sudah terlanjur sampai di sini. Mumpung lagi senang, ayo. Bos, coba periksa lebih teliti lagi. Ini pasti karya asli dari sang maestro. Aduh, lukisan ini benar-benar kau beli dari toko barang antik kuno. Benar, aku sudah menghabiskan seluruh tabunganku, mengeluarkan 50.000 demi mendapatkan ini. Hah? Bos, lihat lukisan Song Silundaoku ini. Pohon pinusnya dilukis sangat hidup, ada tanda pelukis Qiu Ying juga, lalu ada serbuk emasnya. Ini pasti tidak mungkin palsu. Benar sekali, Kak Kiang. Kalau bukan karena ingin menyewakan rumah yang lebih baik untukku, dia pasti tidak akan rela menjual lukisan ini. Bagaimana kalau kau turunkan sedikit harganya, biar ku pikir-pikir lagi. Sudah kukatakan, kalau kurang dari 100.000, tidak akan kujual. Gawat, lukisanku sama persis dengan miliknya. Punya aku tidak mungkin palsu, kan? percayalah padaku. Punya kamu aman. Bos Chen, tolong periksa punyaku juga. Judul lukisannya. Ini juga Song Zilundao. Benar-benar identik. Bos Chen, lukisannya ini pasti palsu. Palsu! Dia ini cuma orang miskin rendahan. Mana mungkin dia sanggup beli barang antik? Adik manis, jangan sok tahu di sini. Asal bicara dan menuduh sembarangan. Barang palsu memangnya tidak boleh dibilang. Jangan-jangan kau sudah bersekongkol dengan Lin Feng sejak lama? Menjijikan. Wang Qiang, kau memang spesialis pengoleksi barang bekas ya?
Wanita pilih yang bekas, barang antik pun main yang palsu. Hei, berani-beraninya kau bicara begitu. Coba katakan sekali lagi. Bukan hanya berani mengatakannya lagi, aku bahkan bisa memastikan bahwa lukisanmu itu palsu. Hei anak muda, apa pendapatmu soal ini? Lukisanku ini menggunakan tinta Songyan, seiring waktu akan muncul butiran halus. Sedangkan milikmu itu buatan kimia modern, hitamnya sampai keunguan. Ternyata benar juga, sepertinya kita bertemu dengan ahlinya. Kau, Lin Feng, hari ini aku harus menghabisimu. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku cuma pajangan di sini? Letakkan. Anda adalah... Saya lihat ini benar-benar... Mungkinkah ini benar-benar palsu? Apa yang kukatakan tadi? Yang palsu takkan bisa jadi asli, yang asli takkan jadi palsu. Kertas rongsokan ini sekali lihat saja sudah jelas palsu. Diam, ini hanya penuaan alami. Jangan banyak alasan. Kayu cendana di gulungan ini semuanya bahan lama, patinanya terlihat halus. Ini pasti karya asli. Lukisan kita ternyata palsu. Lalu bagaimana dengan rencana tukar rumah kita? Si tuali ini berani-beraninya menipuku. Hei Kak Kiang. Kak Kiang, Hei Xiaoling, kalian berencana menjualnya berapa? 8 juta. Instingmu tajam dan ambisimu pun besar. Untuk ini, saya hanya bisa menawar 3 juta. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Pelukis istana dinasti Ming biasanya melukis untuk kerajaan, dan lukisan lanskap saya ini dilukis dari pengamatan alam, sangat langka di dunia. Maksimal 5 juta. Meskipun saya juga pengagum sang maestro. Namun jika tidak sepakat, saya terpaksa merelakan barang kesukaan saya ini. 7. Lin Feng, kamu luar biasa hebat. Jadi apakah sekarang Bu Shen bersedia menjadi pacarku? dulu dia cuma tukang las rendahan. Sekarang mendadak jadi jutawan. Aku tidak boleh membiarkan dia meninggalkanku dan kaya sendirian. Ayo kita pergi juga. Bos Chen, oh hehe. Maukah Nyi Anda menjual kipas ini padaku? Ah, ini cuma hiasan. Kalau suka ambil saja untukmu. Sering-seringlah mampir ke toko saya nanti. Baik. Baik, terima kasih ya. Kenapa kamu membeli kipas butut ini? Kipas ini kipas lukisan tangan sang maestro Wu Daozi. Nilainya bisa naik 50.000 kali lipat. 50.000 kali lipat? Bukankah itu artinya 5 juta? Ya, datanglah ke kamarku malam ini. Kita harus merayakannya baik-baik. Coba pikirkan hadiah apa yang kamu inginkan? Karena dia berencana melamarku. Ada apa? Ye Wei berencana melamarku. Lalu apa kamu berencana untuk pergi? Hubungan kami sudah berakhir. Bu Shen, Apa yang mau kamu lakukan? bantu aku bersandiwara agar dia menyerah sepenuhnya. Bagaimana? Baik. Afeng, Aku salah. Afeng. Malam itu Wang Qiang sengaja membuatku mabuk dan melecehkanku secara paksa. Aku juga korban. Sungguh. Berlagak sekali, dikira aku gampang ditindas ya. Afeng, aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku tidak minta mahar lagi. Ayo kita langsung menikah saja. Aku benar-benar ingin hidup baik bersamamu. Ye Wen, jangan sentuh aku. Aku merasa jijik. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Ah, Feng. Kamu cuma marah kan? Kamu membohongiku? Siapa pacar barumu? Biar ku perkenalkan, Shen Jiwei, pacarku. Kamu tidak akan pernah bisa menandinginya. Afeng, Dia itu kan seorang janda. Apa kamu sudah gila? Ye Wei, meski aku seorang janda, aku tahu apa itu rasa malu.
Tidak seperti orang-orang tertentu. Sudah makan di mangkuk sendiri. Masih melirik yang dipanci. Beraninya kau mempermalukanku di depan. Ah Feng, kau... Itu Yewen. Orang tidak tahu malu sepertimu. Tak pantas menyentuh dirinya yang suci dan murni. Bagaimana dia tahu kalau aku suci dan murni? Pujian suci dan murni itu terdengar sangat palsu. Kalau berani, buktikan di depanku kalau kalian benar pacaran. Kenapa? Tidak berani? Akan kubuktikan padamu sekarang juga. Bagaimana? Atau kita sewa kamar saja, biar kau bisa lihat versi langsungnya. Lin Feng, karena telah melepaskanku, kau pasti akan menyesal. Sandiwaranya sudah selesai. Kau juga harusnya lepaskan tanganmu sekarang. Tak disangka Bu Shen ternyata sangat dewasa, mau latihan lebih lanjut. Berandalan kecil yang tidak sopan. Bagaimana kau tahu kalau aku kurang besar? Jika ini dibawa ke pelelangan, sepertinya bisa terjual seharga 80 juta. Bu Shen, kita cuma berduaan. Kenapa ibu datang ke kamarku? Mau melihat jam tangan bercahaya bersama? Lin Feng, kau benar-benar tidak keberatan kalau aku pernah menikah. Kau kan sudah lihat sendiri. Aku juga baru saja putus, jadi kita impas kan? Lin Feng, kau? Aku kan belum bilang iya. Jangan macam-macam. Sepertinya malam ini aku harus memakanmu. Kita baru kenal beberapa hari. Apa temponya tidak terlalu cepat? Cepat? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu cepat dan apa itu lambat. Jika kau bisa mencapai satu target kecil, anggap saja itu sebagai jaminan untuk hubungan kita. Baru aku akan setuju menyerahkan diriku padamu. Oke, Aku janji padamu. terima kasih atas pengertianmu. Sebenarnya aku hanya seorang ahli teori. Mungkin aku akan mengecewakanmu. Kebetulan sekali. Aku adalah tipe praktisi terbaik. Aku bisa mengajarimu pelan-pelan. Biarkan aku memungut biaya sekolah malam ini. Astaga, ada hantu. Ya. Sialan. Sial sekali. Kenapa aku sial sekali sampai ketiban tangga begini? Lin Feng, keberuntungan bajingan anak itu pindah ke aku. Oh. Pasti ada harta karun di dalam peti ini. Kayu gaharu. Aku kaya mendadak. Pak Wang, kau sedang main lumpur ya? Mau nostalgia masa kecil? Aduh, pergi. Tempat konstruksi ini berhantu. Konfusius berkata, jangan bicara soal tahayul dan hal mistis. Lihat dirimu sampai ketakutan begitu. Pakai bajumu dan ayo periksa keluar. Kalau begitu, kau jalan di belakangku. Aku takut mereka salah paham. Iya, makan malam yang sudah di depan mata jadi hilang. Kalau sampai disalahpahami, aku rugi besar. Ya. Sudah malam tidak istirahat? Sedang apa di sini? Pergi dulu. Semua ini ulah si Wang. Bukan, ini bukan urusanku. Zhang Shan, apa yang kau teriakan? Aku menggali benda antik. Zhang Shan, apa yang kau teriakan? Aku menggali benda antik.
Dinasti Tang, gaun pengantin Putri Wencheng, nilainya 3.000. Ku dengar Jiang Cheng punya adat pernikahan hantu di zaman kuno. Ini bukan benda antik, ini pakaian yang dipakai gadis perawan yang sudah meninggal. Ini benda terkutuk. Ini adalah harta karun. Wang Qiang, Zhang Shan, dilarang bekerja di luar jam kerja tanpa izin. Cepat buang kotak ini untukku. Hei, ini benar-benar benang emas. Tidak boleh dibuang. Baru menggigit sedikit aluminium saja sudah merasa hebat. Lin Feng, apa maksudmu? Kalau iri bilang saja terus terang. Kalau ini benar harta karun, mana mungkin pakai kancing modern hasil mesin. Ditambah lagi bahan serat sintetis ini, bau formaldehida bekas rendaman masih menyengat. Lin Feng, kau benar-benar anjing gila. Iri lihat aku kaya, makanya asal bicara, kan? Ini ditanam untuk tolak bala, siapa yang menyentuhnya akan kesurupan. Karena ini adalah benda yang tidak bersih, maka cepat bakar saja benda ini, supaya tidak membawa sial ke lokasi proyek. Wang tua, dengarkan saranku. Kau sudah mengusik tanah tempat benda ini, pasti akan kena sialnya. Cepat cari guru spiritual untuk mengusir kutukannya. Kenapa nyamuk-nyamuk ini menyerang membabi buta? Lin Feng, kenapa bajumu robek? Bagaimana kalau kuambilkan sepotong kain ini untuk menambal rompimu? Apa kau waras bicara begitu? Kau ingin menularkan nasib buruk pada Lin Feng? Kebetulan sekali. Kedua warnanya ternyata benar-benar mirip. Rompiku ini barang lama, kalau pakai kain baru untuk menambal akan terlihat aneh. Masih belum bisa menemukan yang cocok. Kebetulan sekali, satu set kotak kayu ini saya jual 10.000 saja. 10.000 ya? Saya tidak punya uang. Lubang yang tembus ini lumayan buat angin-anginan. Kalau begitu, 2.000 saja. Setidaknya aku sudah menggalinya selama 1 jam penuh. 20 yuan saja. Baiklah, Lin Feng, ini bukan barang bagus. Dikasih gratis pun jangan mau. Benar sekali, ini barang yang tidak jelas asal-usulnya. Harus keluar uang lagi untuk membersihkannya. Benar-benar merepotkan saja, tidak bisa. Jangan sampai barang pembawa sial ini tertahan di tanganku, aku tidak mau urus. Sudahlah, biarkan saja aku beli. Hei, Begini saja, aku yang bayar kamu 2.000, kotak ini kuberikan padamu. Anggap saja ini permohonan maafku atas masalah yang lalu. kalau begitu aku terima permintaan maafmu. hei, Terima kasih ya kawan. Akhirnya aku bisa menyingkirkan masalah merepotkan ini. Kuberikan nasib sial ini padamu, haha. Hanya demi uang 2.000 yuan, kamu mau menerima kotak ini. Lin Feng ini sudah amatir tapi sok tahu. Kebetulan sekali, dia domba gemuk yang mudah ditipu. Hei Bang Feng, aku punya pusaka keluarga yang sangat unik. Besok ku bawa untuk diperlihatkan. Kalau suka, akan kujual padamu. Kalian benar-benar menganggapku orang bodoh ya? Hei Bang Feng, Ku dengar tadi siang kamu dapat harta karun di toko barang anti. Kalau kamu tidak mau keluar uang, kita bisa tukar tambah barang saja. Kamu baik sekali ya. Besok bawa barangnya ke sini biar kulihat. oke. Kalau begitu, sudah sepakat ya? Lin Feng, apa kamu jadi besar kepala karena berhasil menjual lukisan kuno di toko antik? Kamu sekarang sudah seperti penjudi kelas kakap. Bagaimana jika ini benar-benar gaun pengantin untuk pernikahan arwah? Bagaimana kalau kamu sampai kena tulah atau kerasukan? Takut apa? Energi yang kuat, aku bisa menahannya. Sudah begini masih saja bercanda, tidak tahu serius sedikit pun? Hei, kamu tidak sedang kerasukan hantu kan? Kenapa kamu jadi aneh begini? Topeng ini. Sepertinya baru saja berkedip. Bagaimana minggu depan? Atau bagaimana kalau malam ini aku menemanimu tidur? Lin Feng, kamu sengaja ya? Jahat sekali kamu. Kamu sendiri yang tiba-tiba memelukku. Biarlah dibilang jahat, habisnya kamu tampan sih. Anggap saja kerugian kali ini sebagai pelajaran. Bagaimana kamu tahu kalau aku yang rugi? Baik-baik. Kamu bahkan untung 2.000. Dasar mata duitan, di dalam benang emas ini tercampur pasir giok kunlun.
Hanya Biro Busana Chang'an yang bisa mendapat pasokan dari Tibet. Chang'an dan Tibet, ini adalah gaun pengantin Putri Wencheng. Jadi kamu sudah tahu dari tadi kalau ini barang asli? Kamu sengaja menjebak Wang Qiang demi uangnya. Dia sendiri yang memaksanya padaku. Awalnya aku berniat memotong kain merah ini untuk menambal bajuku yang robek ini. Tapi begitu diperiksa, ternyata ini harta karun yang terlewatkan. Rompi rusaknya tidak jadi ditambal deh. Kalau bajumu rusak, aku bisa membelikan yang baru. Lin Feng, kamu benar-benar raja pemburu harta karun zaman sekarang. Kalau begitu kamu harus pegang aku erat-erat. Kalau tidak, awas ya, aku akan buat harem dengan 3.000 wanita cantik. Berani ya? Mana berani, di mataku cuma ada kamu. Sekarang target kecilnya belum tercapai. Mereka harusnya sudah terbiasa melihat kacamata ini dalam 2 hari terakhir. Aku tidak akan mengganggu. Ada kompartemen tersembunyi, berisi mahar berharga Putri Wencheng. Aku bakal kaya raya. Mahar sang putri ini sungguh luar biasa mewah. Ternyata masih ada kejutan. Harganya cuma 1.000 yuan. Warna gioknya cerah, halus, hangat, dan ukirannya indah, tidak terlihat palsu. Apa kemampuanku sedang bermasalah? Giok biasa tidak punya nilai koleksi, hanya sekadar pajangan. Apa ada rahasia lain di baliknya? Mahar Putri Wencheng dari dinasti Tang cermin galaksi Juxiao bernilai 50 juta. 50 juta. Ternyata Rui Giok ini hanyalah pajangan untuk mengecoh pencuri. Harta yang sesungguhnya adalah ini. Juxiao Xinghe, Kak Feng. Kau di dalam. Aku datang untuk menunjukkan sebuah harta karun. Harta karun apa? Begitu terburu-buru ingin menjualnya, jangan-jangan barang palsu. Aduh, mana mungkin. Ini adalah pusaka turun-temurun keluargaku, botol kaca 6 harta. Yo, kenapa kau membawa benda sial seperti ini ke rumahmu? Kulihat kondisi kotak ini lumayan bagus. Rencananya mau kujual 2 hari lagi. Hei, kau benar-benar berencana cari uang dari potongan kayu rongsokan ini? Biar aku tunjukkan sesuatu yang hebat padamu. Begini nenek moyangku. Dulu pernah menyelamatkan Huo Kubing. Saat itu, dia dihadiahi sebuah layar kaca. Sudah lama disemayamkan di aula leluhur keluarga. Aku tak kunjung mendapatkan pasangan. Lebih baik dijual saja. Untuk mengumpulkan uang buat menikah. Hei, lihatlah. Dijamin asli. Benda ini ternyata barang berharga senilai jutaan. Berapa harga yang kau tawarkan? Hei, 100.000. Aku menjualnya padamu seharga 100.000 karena aku menganggapmu saudara. Kau tidak ingin aku menjualnya ke toko barang antik? Bagaimana bisa kau masih punya sepasang giok Rui, hah? Benda ini tersembunyi di bawah gaun pengantin. Sepertinya dia terkejut. Anak ini sungguh beruntung. Benda seperti ini pun bisa ia temukan. Lihat ukurannya. Giok ini paling tidak harganya ratusan ribu yuan. Ya, aduh, Zhoushan, tadi kau bilang ingin tukar-menukar harta. Bagaimana mau menukarnya? Tentu saja harta ditukar dengan harta. Pagi ini aku melihat gaun pengantin itu. Meskipun itu replika gaya Putri Wencheng, tapi itu hanya tipu muslihat untuk menyembunyikan giok Rui yang asli. Oh, Jadi begitu rupanya. Aku pernah dengar pihak kekaisaran memang sering menggunakan cara ini untuk menyimpan harta.
Lihatlah. Motif teratai merambat ini jelas dari dinasti Tang, luar biasa. Siapapun yang ahli pasti paham. Anak bernama Lin Feng ini punya bakat juga ya. Bahkan benda ini bisa dia temukan. Botol kaca milikmu ini, aku cukup menyukainya. Tadinya aku ingin diam-diam menjual Gyokruyi ini ke toko antik seharga 150.000 yuan. Hei, buat apa dijual? Bukankah lebih baik kita tukar saja secara langsung? Gyokruyi milikku ini bisa laku 110.000 yuan. Harganya 50.000 yuan lebih mahal dari milikmu. Hei, Botol kacaku ini juga rencananya akan kujual 110.000 yuan. Tadi aku bilang 100.000, hanya untuk mengetes minat saja. jadi begitu. Haha, Ternyata begini trik dalam jual beli, aku jadi belajar sesuatu. Ayo kita tukar saja. Nanti ke depannya aku akan mengajakmu untuk menjadi kaya bersama. kemarilah. Itu. Hei. Aha. Oke, aku akan ganti baju. Halo Bu Chen, Lin Feng, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Pak Zhou dari Biro Konstruksi ke-12 suka barang antik, tapi aku bingung mau pilih yang mana. Cepatlah datang dan bantu aku. Baik. sayang, tunggu aku segera ke sana. Yo, Xiaolin, kamu sudah sampai. Aduh, dia tidak puas dengan semua pilihanku. Dia bersikeras menunggumu datang. Dia sangat mempercayaimu. Sekarang baru tahu kalau aku ini penting. Kenapa tidak panggil dari tadi? Aku juga baru tahu hobi Pak Zhou. Dia pelanggan besarku. Kamu harus membantuku memilihkan yang terbaik. Bos Chen, coba perlihatkan padaku barang berharga apa yang kamu sarankan. Oh, ada porselen dari dinasti Song. Ah, gelang antik dinasti Tang dan Guanyin Giok dinasti Qing. Harganya bervariasi, silakan pilih sesukamu. Semuanya barang palsu. Tua bangka berhati busuk ini, dia mau memeras Shen Jiwei habis-habisan. Bagaimana? Ada yang cocok? Bos Chen, barang-barang ini terlalu pasaran untuk dijadikan hadiah. Mari kita lihat yang lain. Hei, oke. Hei, memangnya kamu bisa menemukan apa? Apa mungkin ini semua palsu? Di bawah lukisan lanskap ini tersembunyi karya Wang Wei dari dinasti Tang, asli peta Wang Chuanqi senilai 8 juta. Hei, produk cacat dinasti Qing ini terlalu memalukan untuk dijadikan hadiah. Kita harus memilih sesuatu yang lebih layak. Kain ini sobek-sobek, seperti baru diambil dari tempat sampah. Bos Chen, bagaimana kalau yang ini dijual kepadaku seharga 80 saja? Berapa? 80 yuan. Apa Anda sedang melawak di sini? Kujual 3.000 yuan harga teman. Nah, uang ini cukup untuk membeli satu set teko zisha. Untuk apa membeli selembar kertas rongsokan begini? Nona cantik. Meskipun lukisan ini tiruan dari jangkrik di pohon willow karya Jiang Tingxi, tapi jiwanya dapat banget. Sangat bernilai untuk dikoleksi. Bos Chen, paling mentok saya tawar 800 untuk lukisan ini. Nggak bisa. Biar saja teronggok di pojokan sampai jamuran. Hei, ya sudahlah. Anggap saja kita menjalin hubungan baik, si bodoh. Halah, saya belinya cuma 500. Tuan Zeng, mau bayar? Bisa ganti yang lain saja tidak? Mana mungkin aku menjerumuskanmu? Pembayaran WeChat Pay telah diterima. Kenapa kamu menyiram lukisannya dengan air? Hei! Gawat! Lukisannya rusak. Dasar bocah bodoh, kenapa emosian sekali? Sekarang benar-benar jadi rongsokan.
Ternyata ada lukisan di dalam lukisan. Ini karya Wang Wei. Berapa nilai lukisan Wang Chuantu ini? Cuma modal lipahan terus. Wah, Ah, kembalikan uangnya. Lukisan ini tidak jadi saya jual. Bos Chen ini Aturan barang antik, kalau sudah pindah tangan tidak bisa komplain. 8 juta yuan. Aduh, kenapa bocah ini bisa dapat harta karun lagi? Hei, Hadiah untuk Tuan Zhou sudah didapat. Hadiah Tuan Zhou sudah di tangan. Lin Fang, kamu keren sekali. Aku sangat mengagumimu. Duh, nyesek banget liatnya. demi uang harus rela melihat kemesraan mereka. Xiaolin, penglihatanmu tajam sekali. Bagaimana kalau bantu lihat Cloison yang baru kubeli ini? Ini cuma keberuntungan pemula saja. Aku coba lihat saja ya, tapi tidak jamin asli. baiklah. Hari ini terima kasih banyak padamu. Tak disangka hanya bermodal 800 yuan, kita mendapatkan barang senilai 8 juta. Apa cuma mau bilang terima kasih saja? Harus ada bukti nyatanya dong. Begitu ya. Nggak berlebihan kan? Kita bicarakan lagi di asrama nanti. Lapor. Kudengar kau sengaja mencariku dan ingin memberiku barang antik, sungkan sekali. Pak Zhou, Anda kan menguasai setengah dari pengusaha konstruksi di kota Jiangcheng. Saya hanya ingin menyenangkan Anda dengan apa yang Anda sukai. Bagaimana kalau makan malam bersama nanti? Nomor kamar hotel yang kupesan adalah... Pak Zhou ini memang playboy terkenal di kalangan kita. Ternyata semua wanitanya sama saja. Pak Zhou, tolong jaga sikap Anda. Sekarang aku sudah punya pacar. Marganya Lin, namanya Feng. Kau menguping pembicaraanku. Kalau tak menguping, kapan lagi aku bisa dengar kau mengakuiku sebagai pacarmu? Pria itu sangat jahat. Shen, aku bahkan bisa lebih nakal lagi. Haha, ayo sini, lihat ini. Aku tidak mengganggu kalian kan? Hah? Duh, si tua bangka ini datang lebih tepat waktu daripada jam waker. Hahaha, Bos Shen. Barang ini cukup menarik. Setengah asli, setengah palsu ya. Oh, Apa maksudnya setengah asli, setengah palsu? stempel dan dasarnya dari tungku resmi zaman dulu. Tapi bagian atas dan sisi kanannya terlalu baru. Bahkan barang imitasi zaman Republik pun lebih niat dari ini. Pantas saja aku dapat botol ini dengan harga sangat murah. Xiaolei, kemampuan menilaimu benar-benar hebat. Oh ya, besok sore ada lelang di Jiangcheng. Semuanya barang antik kiriman dari luar negeri. Nanti pergilah ke sana untuk mencari harta karun tersembunyi. Baiklah. Bos Chen, bagaimana kalau botol ini dijual kepadaku 200 saja? Untuk apa kau masih mau membelinya? Belajar trik antara yang asli dan palsu. Buat modal PDKT nanti. Wah, memang anak muda paling tahu caranya bersenang-senang. Sini. Gelang ini anggap saja hadiah dariku untuk kalian. Semoga kalian dikaruniai banyak anak dan keberuntungan. Kebetulan sekali, bukankah Pak Zhou minta hadiah? Ini sangat cocok untuknya. Lin Feng kalau lagi cemburu begini, malah makin menawan. Mikirin apa sih? Nanti di asrama baru aku kasih pelajaran. Aduh. Enak ya jadi anak muda. Jadi benda antik seperti ini harus sering digosok agar muncul lapisan patinanya. Semakin sering digosok, permukaannya akan semakin halus. Sama seperti... Lin Feng, jaga bicaramu. Lalu soal janji ciuman di toko tadi, kamu juga tidak menepatinya kan?
Satu ciuman lagi aku simpan dulu ya. Main Dodizu yuk, kurang satu orang nih. Mau ikut? Oke, aku ikut. Wah, si orang sibuk akhirnya datang juga. Minumannya sudah siap. Hari ini kita main yang agak menantang ya. Main Zajin Hua saja, jauh lebih seru daripada Dodizu. Bukannya tadi mau main Dodizu? Dodizu itu membosankan. Taruhannya cuma segitu-gitu saja. Zajin Hua lebih cepat. Satu putaran langsung ketahuan siapa yang menang. Tenang saja, taruhan awal cuma 50. Main santai kok. Iya, benar. Aku juga masih pemula. Kita main buat hiburan saja untuk mengisi waktu. Belum tentu siapa yang akan menjebak siapa. Kalau sekadar main sih boleh saja. Tapi jelaskan dulu aturannya. Gampang kok. Adu nilai dari 3 kartu. Taruhan awal 50, pasang buta jadi 2 kali lipat, ikut taruhan sesuka hati dan tanpa batas maksimal. Pasang buta ya, Ci. Ikut. Kak Feng, kalau kamu Ayo mainkan. Oh, lipat gandakan taruhan, bocah ini bisa main tidak sih? Berani lipat gandakan taruhan buta. Baru untung sedikit saja sudah besar kepala ya. Haha, Kenapa? Kocut. Kalau takut menyerah saja. Kartu yang kupegang ini bagus loh. Bajingan ini pasti cuma mau menggertakku dengan uangnya. Ngapain takut? Sikat. Kartuku kecil, aku lewat. Ayo lanjut main. Masa aku tidak bisa mengalahkanmu? hahaha. Hei, Ikut sampai akhir. Wah, Kak Feng hebat sekali. Menang 1000 yuan cuma dari taruhan buta. Mungkin ini namanya keberuntungan pemula. Main satu putaran lagi. Kali ini aku harus menang kembali. Taruhan buta. Aku tutup kartu. 200 ikut gak? Mau main gertak-gertakan lagi ya. Lin Fong, kau bilang tidak pernah main, kau mengerjaiku ya. Keberuntunganmu gila juga. Menang 600 lagi. Putaran ini. Di mataku, ini sama seperti pasar barang antik, penuh tipuan. Kurang lebih sama. Masih mau main? Uang taruhan awalnya aku yang bayar. Ya, sudah mulai larut. Cukup sekian, sebentar lagi selesai. Hah? Lain kali saja kita main lagi. Tunggu sebentar. Aku curiga kau main curang. Kamu pasti curang, tiap babak dapat kartu bagus. Jangan bohongi aku. Meng Chiang, kau memang hebat. Kau yang membagikan kartu. Aku cuma duduk di sini dari tadi. Terserah kau mau bilang apa. Ini terlalu kebetulan. Baru belajar main tapi sudah menang besar. Pasti ada rahasianya kan? siapa yang bakal percaya? Aku curiga masalahnya ada pada cermin bututmu ini. Lepaskan dan biar ku periksa. Sialan. Apa? Brengsek. Kotak itu aku yang dapatkan, tapi dia malah yang untung dapat sepasang Rui Giok itu. Kak Kiang, apa kau sadar? Semenjak Lin Fong mulai memakai kacamata itu, dia tidak pernah melepasnya dari wajahnya. Apa dia benar-benar punya kemampuan menilai barang antik? Aku tidak terima. Dia mengambil semua keuntungan itu sendirian. Benar sekali. Ya. Tunggu dia masuk nanti. Provokasi dia main kartu, lalu cari kesempatan buat rebut kacamatanya.
Bukankah itu ide bagus? Apa yang kau takutkan? Kalau benda itu memang berkhasiat, maka keberuntungan ini jadi milik kita berdua. Lalu, kalau dia lapor polisi, kita merampas kacamatanya, paling cuma dianggap bercanda saja. Hahaha. Kalian berdua tidak mau kalah ya. Kalian cuma cari masalah saja. Minggir. Hei, Kak Feng, sebaiknya lepaskan saja kacamatanya. Jangan sampai mereka merusaknya, nanti malah rugi besar. Hahaha, benda berharga ini jadi milikku. Hei, Hehe. aku tidak melihat keistimewaannya. Oh. Hei, ini tidak ada bedanya dengan kacamata biasa, Kak Kiang. Boleh aku mencobanya? Siapa tahu kacamata ini sudah mengenali tuannya. Hah? Oh, Hei, ini benar-benar kacamata biasa. Ukuran lensanya juga tidak pas. Bikin pusing saja. Untunglah kacamata ini sudah mengenali tuannya. Sudah puas main-mainnya, berikan kacamatanya padaku. Ini belum berakhir. Siapa tahu kau punya trik kotor lainnya. Kalau berani, jangan pakai kacamata. Main satu ronde lagi denganku, cuma satu ronde. Kali ini, kau yang mengocok dan membagi kartunya. Bagaimana? Baiklah. Tapi kalau aku menang, kalian berdua harus membungkuk dan minta maaf padaku. Lalu pergi keluar dan menggonggong 3 kali seperti anjing. Kalau dia menang lagi, kita bakal malu besar. Ayo taruhan. Siapa takut? Aku tidak percaya bakal sesial ini. Oke. Kalian harus pegang janji. Meski teknikku sudah agak kaku, tapi sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Jinhua, haha, roda nasib berputar. Kau pasti kalah kali ini, nak. Taruhan awal 100. aku juga ikut. Kalau kau kalah, kau harus lari telanjang 3 putaran di lokasi konstruksi. Tambah 100 lagi. Hahaha, mau menggertakku? Jangan harap. Ini. Aku tambah 100 lagi. Aku ikut. Semuanya menang. Mau menakutiku? Hah, Cih. Buka. Kartuku Lopard 3 of a kind. Sekarang cepat lepas bajumu dan pergi lari telanjang sana. Aku baru saja beli ponsel baru, kameranya lebih jernih. Hahaha. Coba buka matamu. Lihat lagi baik-baik. 235 itu kartu sampah. Apa kau sudah gila karena kalah? 235. Kartu yang bisa mengalahkan Leopard. Jadi uangnya milikku. Nah, sekarang waktunya berlutut. Lalu keluar dan menggonggonglah seperti anjing. Harus terdengar sampai 2 blok jauhnya, baru urusan ini selesai. Aduh, Kak Feng. Kami berdua cuma kebanyakan minum tadi. Kami khilaf. Kau sudah menang banyak uang. Anggap saja impas ya. Berani taruhan, harus berani kalah. Aku tunggu suaranya. Bagaimana kalau panggil kakek 2 kali juga boleh? Ayo panggil. Bocah, tunggu saja pembalasanku. Guk. Guk, apa kau belum makan? Masih ada 2 jalan lagi. Guk. Prestir Shen, lihatlah tontonan yang menarik ini. Lihat dulu apa yang dia lakukan. Juga sambil guk. Prestir Shen, Anda tidak apa-apa. Perlu saya panggil ambulans? Kenapa kau ada di depan pintuku? Bagaimana kau tahu aku terluka? Oh, aku cuma lewat. Aku mendengar rintihan manjamu dari dalam kamar.
bukan terluka. Atau jangan-jangan sedang melakukan hal mesum? Pinggangku terkilir tadi. Aduh, Di bagian mana? Biar kulihat mana yang terluka. Tadi saat aku sedang latihan yoga, aku kaget karena suara gonggongan anjing di luar pintu. Makanya pinggangku terkilir. Anjing itu nakal sekali. Cedera bisa jadi serius, tunggu sebentar. Di mana minyak urut mujarabnya? Presdirchen, berbaringlah. Obat cair ini harus dioleskan dan dipijat agar manjur. Terus pijat pinggangnya. Kalau begitu, aku harus melihatnya baik-baik dulu. Lin Feng. Pelan-pelan sedikit. Apa begini nyaman? Hei Lin Feng, apa yang kau sentuh itu? Tidak usah diantar, pergilah. Obat cair ini bukan hanya mengobati terkilir, tapi ada khasiat lainnya. Terutama bisa merangsang perkembangan kedua di bagian tertentu. Bagaimana dengan janjimu padaku? Jika tidak bisa, jangan memikirkan hal yang macam-macam. Cuma 100 juta. Di pelelangan besok, aku akan menghasilkan 2 kali lipat untukmu. Lihatlah gayamu yang angkuh dan sombong itu. Apa yang kau gumamkan? Kalau tertawa lagi, aku akan menciummu. Aku. Kamu sengaja ya? Aku tidak sengaja menyengajanya. Suka tidak? Keluar sekarang juga. Cepat, pergi. Presdirchen, pakaian bagusku jadi kotor gara-gara kamu. Taruh saja di meja. Besok aku yang cuci. Terima kasih sayang, pelayanannya sangat perhatian. Aduh, Benar-benar penggoda yang menggemaskan. Tak disangka, Shen Jiwei yang dingin pun bisa ditaklukkan. Lelangnya baru saja dimulai. Halo, kamu mau lihat bocah Lin Feng itu jatuh terpuruk? Ikuti aku besok. Dendam lama dan baru kita berdua, Lin Feng. Akan kubuat kamu membayarnya lunas beserta bunganya. Para tamu sekalian, kami mengadakan undian angpau untuk memeriahkan acara. Setiap tamu punya 2 kali kesempatan. Angpau ini berisi uang tunai hingga maksimal 1 juta. wah, Main yuk, coba keberuntunganmu. Keberuntunganmu bagus. Bantu aku pilihkan dong. Pak Shen, mari. Silakan buka hadiahnya. Selamat untuk Nona ini. Awal yang bagus, dapat 3.000 yuan. Ini sih kecil, ayo buka satu lagi. Lin Feng, aku dapat 50.000. Wah, wah, Nona ini benar-benar sedang hoki besar. Selamat ya. Sudah kubilang, kalau bersamaku keberuntunganmu akan bagus. Tuan yang tampan ini, mungkinkah keturunan Sun Gokong? Sampai punya mata sakti? Mungkin lebih mirip ke Ranakal. Lin Feng, masih saja pakai trik licikmu untuk merayu janda kaya itu. Benar, kalau kamu memang punya kemampuan asli, ambilkan amplop merah yang berisi 1 juta itu, biar semua orang bisa melihatnya. Dia itu cuma tukang las dari lokasi konstruksi. Berhasil naik kasta, entah belajar dari mana. Cuma modal trik penipuan saja. Apa hebatnya dia? Ternyata hanya seorang tukang las yang sedang beruntung. Kalau kau memang punya kemampuan, tunjukkanlah. Atau kau hanya pandai membual saja dan merayu wanita. Presiden Shen, pinjam keberuntunganmu sebentar.
Presiden Shen, amplop ini Anda yang membawanya. Buka dan tunjukkan pada orang-orang yang merendahkan ini. Hahaha. Kau saja, keberuntunganku baru saja habis. Bagaimana jika isinya bukan apa-apa? Tenang saja, jika kukatakan ada isinya, maka pasti ada isinya. Bukalah. Rp1.000.000. Ya ampun. Selamat, Anda memenangkan jackpot terbesar hari ini. Kupon tunai senilai 1 juta yuan. Kalian berdua benar-benar sangat beruntung. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Apa kau menyuap pembawa acara untuk bersandiwara? Kau pikir kami semua bodoh? Pasti ada yang tidak beres dengan amplop ini. Sini, biar aku yang buka. Aku akan membongkar kecurangan ini. Tolong jaga ucapan Anda. Kami sangat adil dan transparan. Silakan pilih sendiri kalau kau tidak percaya. Meng Qiang, jangan sampai tanganmu gemetar. Kenapa kau malah mengincar yang seperti itu? Selera dan pandanganmu buruk sekali. Dia sengaja mengejekku. Pasti amplop yang kupilih ini tidak berharga. Dia tidak akan benar-benar menang, kan? Apakah itu amplop besar yang berharga? Lin Feng, kenapa kau terlihat tegang? Yang ini pasti bagus, pilih ini saja. Hahaha, ayo semuanya lihat bagaimana aku membongkar trik bocah ini. Wah, Hadiah hiburan. Terima kasih atas partisipasinya. Probabilitasnya cuma 1% kan? hanya ada satu di seluruh ruangan ini. Kau bajingan, kau menipuku, ekspresimu tadi sengaja dibuat-buat. Meng Qiang, kau sendiri yang memilih amplopnya. Tanganmu sendiri yang mengambilnya. Bisa dengar saya? Bukan urusanmu mau kemana, lihat saja nanti. Giliran saya. Kak Qiang, tenanglah sedikit. Banyak orang yang melihat. Jangan senang dulu. Kita buktikan saja di pelelangan nanti. Aduh. Aku ingin lihat apa uang di kantongmu itu cukup sok kaya saja terus. Wah, tidak menyangka bisa melihat koleksi Cixi dengan mata kepala sendiri. Teko giok ukir bertatahkan permata. Ini sangat berharga. Hadirin sekalian, barang lelang berikutnya, ada kerusakan di bagian mulut Teko. Harga awal 5 juta, meskipun ini porselen ternama, tapi 5 juta untuk barang cacat. Itu merugikan sekali. Retakan kecil itu bisa kuperbaiki dengan putih telur. Beli sekarang, lalu jual lagi, pasti untung besar. Nah, Ya, Harta tersembunyi kotak ratusan permata dan kunci bertatahkan kerang mutiara bernilai 200 juta. Ini benar-benar barang temuan yang tak ternilai, tapi koleksiku sendiri belum dilelang. Pak Sun, pinjamkan aku uang, aku ingin membeli barang ini. 5 juta. Kau ingin membeli barang cacat? Percayalah padaku, aku sedikit mengerti tentang metafisika. Hari ini keberuntungan berpihak padaku, aku melihat barang ini punya potensi besar. Kau mengerti metafisika juga? Tapi, bukankah ini agak berisiko? Kau benar-benar tidak percaya padaku? em, Sebenarnya, aku juga bisa melihat mawar merah di balik korset rendah putihmu. Bunga yang berhias serbuk emas dan sedang kuncup. Hal seperti itu pun bisa kau lihat? Berikan papannya padaku, aku takkan membiarkan pacarku rugi. 5 juta? Ada yang mau menawar lebih? 5 juta satu kali. 5 juta, 5,5 juta. 6 juta. Lin Feng, keparat, aku akan meladenimu sampai akhir hari ini. Kak Qiang, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu sudah hilang akal hanya demi balas dendam pada Lin Feng. Diam! Aku sudah menjual rumah dan tanah di kampung halamanku. Hari ini aku harus menghancurkannya untuk meluapkan amarahku. 8 juta. Wang Qiang, kalau berani ayo ikuti terus. Teko hari ini.
Hanya orang bodoh yang mau menghabiskan 8 juta untuk barang cacat ini. Dasar mangsa empuk, kuberikan padamu 8 juta, sepakat. Selamat kepada tuan ini. Juta hanya untuk membeli teko rongsokan Ciksi. Otaknya pasti sudah miring. Sepertinya bonus 1 juta tadi membuatnya jadi gila. Orang awam memang tetaplah orang awam. Kali ini, kamu pasti akan jatuh terpuruk. Kunci kerang itu sudah hilang. Mungkin ada di tempat sampah berikutnya. Lin Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Hancurkan, ayo, pecahkan saja. Dengarkan bunyi 8 juta yang hancur, hahaha. Ada orang yang sok kaya, padahal pakai uang wanita. Sekarang kamu merasa dipermalukan dan marah kan? Lin Feng, jangan. Kamu benar-benar mengira dirimu raja kolektor. Teko berharga 5 juta itu sekarang sudah jadi sampah tak berguna, hahaha. Lin Feng, apa kamu sudah gila? Hati-hati, mungkin ada radiasi dari bahan murahan di dalamnya. Aku lupa, pendidikanmu kan rendah. Hahaha. Lelang berikutnya adalah barang yang kembali dari luar negeri. Asal-usul pastinya tidak diketahui. Bahannya terbuat dari kerang mutiara biasa. Namun dibuat dengan teknik tatahan kerang tradisional. Digunakan sebagai hiasan meja kecil. Harga awal 20.000. Benda kecil dengan asal-usul tidak jelas dan kualitas biasa seperti ini. Membayarku 20.000 saja aku belum tentu mau. Kaulah yang kutunggu. 200.000. Kau benar-benar membelinya dengan harga 10 kali lipat. Demi untung 1.000 kali lipat. Apa yang kau katakan itu benar? Lin Feng, tadi beli ini 8 juta, sekarang buang 200.000 lagi buat beli ini. Sana cepat periksakan mentalmu ke psikiater. Sakitmu sudah parah. Cuma sok kaya saja kau. Jangan-jangan kau mau menghabiskan semua uang simpananmu itu? Hade, anak muda zaman sekarang terlalu gegabah. Tidak tahu barang. Malah beli kunci rongsokan begini, seharga 200.000. Masih bermimpi jadi kaya ya? Belum bangun juga? Hahaha, orang bodoh mungkin beruntung, tapi si tolol ini sih tidak. Hahaha. 200.000, sepakat. Dua target kecil berhasil diselesaikan dengan mudah. Dari tadi sampai sekarang. Selain cari gara-gara, kau nggak beli satu barang pun kan? Kenapa? Mau sok tahu? Cuma bisa membual saja. Harta berikutnya pasti akan kudapatkan. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Tunggu sebentar. Kunci ini dan kotak perhiasan ini adalah satu pasang. Ini adalah peninggalan masa tua Ciksi, kotak perhiasan serbaguna yang selalu dibawanya. Ya Tuhan, ternyata tersembunyi di dalam teko ini. Ini adalah legenda itu yang terbuat dari besi meteorit, serta perak dasar laut, kotak perhiasan dengan mekanisme yang luar biasa. Cepat buka, biarkan kami semua melihatnya. Cuma besi rongsokan, mana mungkin isinya barang bagus, paling cuma kotoran telinga busuk milik Ciksi. Aku pernah lihat di drama pendek, ada orang yang beli barang antik mahal-mahal. Saat dibuka, ternyata isinya kotoran kuda kering yang sudah lama. Hahaha, lebih baik pulang saja kita buka sendiri. Lihat sekarang saja. Aku juga ingin melihatnya, aku akan menurutimu. Wah, aduh. Ya ampun, Kira-kira berapa nilainya ini? Wah, Tusuk konde 7 permata Gyeokgangji dengan hiasan bulu peksi. Dan juga mutiara malam air mata laut dalam yang legendaris. Satu set ini.
Kalung indah 100 permata beserta isinya ini, nilainya perkiraan konservatif lebih dari 200 juta. Astaga, dia benar-benar dapat harta karun 200 juta. Kekayaan yang luar biasa ini seharusnya menjadi milikku. Seandainya kita tidak putus, bukankah aku akan menjadi istri seorang miliarder? Anak muda, aku tawar 260 juta tunai. Jualah benda itu kepadaku. Tunggu dulu. Aku, Wang Qiang, pasti akan mendapat barang temuan yang lebih besar darimu dan akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Lelang dilanjutkan. Barang lelang berikutnya sangat istimewa. Menurut penjualnya, barang ini diperoleh secara tidak sengaja. Saat Putri Wencheng dari dinasti Tang menikah demi perdamaian, baju pengantin sulaman benang emas, harga mulai 30 juta. Ah? Bukannya ini barang rongsokan yang kugali di lokasi konstruksi itu? Kak Qiang, barang koleksi ini milikmu? Kak Qiangmu ini sudah menjualnya rugi ke Lin Feng seharga 2.000. Menyesal. Kalau begitu akan kubeli sekarang, lalu kujual lagi padamu. Lagi pula kau menyukainya. Barang bekas. Beraninya kau, aku akan menghajarmu. Keluar. Jika kau membuat keributan lagi, aku akan panggil keamanan. Lelang dilanjutkan. 35 juta. Hmm. Kemuliaan dinasti Tubo ini layak diberikan kepada teman Arabku. Ini adalah saksi bisu sejarah dari integrasi bangsa. Sudah seharusnya disimpan di Museum Nasional. Siapa tadi yang menggebrak meja dan bilang akan memenangkan item berikutnya? Apa? Jadi sekarang sudah ciut? Kak Qiang, jangan impulsif. Lelaki sejati harus tahu kapan harus mengalah. Kita tidak mampu membayar uang sebanyak ini. Wang Qiang, apakah pertunjukan ini seru? 50 juta. Siapapun yang berani menaikkan harga dariku akan kami layani sampai akhir. 50 juta? Apakah ada penawaran lain? Sah. Selamat kepada tuan ini. Ya Tuhan, rumahku, semua hartaku sudah ludes. Lot lelang berikutnya, karya asli Wu Daoji dari dinasti Tang, kipas lukisan Raja Surgawi mengirim putra, harga mulai 50.000 yuan, saya tawar 200.000 yuan. 1 juta. Cantik dan elegan, sangat serasi dengan Chong Sambaruku. Lin Feng, kamu luar biasa. Kipas yang dibeli seharga 100 yuan ternyata terjual 1 juta. Apa kamu ini reinkarnasi dewa kekayaan? Baru sekarang kamu jatuh cinta padaku. Sudah terlambat. Kenapa? Sekarang sudah kaya jadi ingin mewujudkan mimpi punya 3.000 selir. Ekspresi panikmu tadi sungguh manis. Cinta dan jodoh, wanita di samping Lin Feng seharusnya adalah aku. Karya langka tiada tara yang menjadi penutup lelang ini, Sutra Dinasti Tang. Brokat galaksi Juxiao, konon dibuat dari sutra ulat langit, ditenun dengan campuran benang emas dan perak, bercahaya di kegelapan, seolah mendekap galaksi di pelukan. Harga mulai 50 juta. 60 juta. Inilah hamparan bintang yang selalu kudambakan dalam mimpi. 80 juta. Harta karun nasional? Ini benar-benar harta karun nasional. 100 juta yuan. Jangan ada yang berani bersaing denganku. Aku ingin membawa pulang impianku. 100 juta? 1 kali. 100 juta 2 kali. Sah! Selamat kepada tuan ini, karena telah memenangkan brokat galaksi Juxiao. Sekarang, kekayaan bersihku sudah menembus 300 juta. Bukankah sudah waktunya membuka kunci hak istimewa khusus sebagai pacarmu? Dasar tidak serius. Izin itu tergantung pada tokomu nanti.
Wang Qiang, aku hampir lupa memberitahumu. Brokade 9 langit galaksi yang terjual 100 juta tadi juga ditemukan di dalam kotak yang kamu paksakan padaku tadi. Apa katamu? Ahaha, Kak Kiang, Kak Kiang. Kau tidak akan mati karena marah, kan? Kak Kiang, Hei, Lin Xiaoyao. Lelang kali ini benar-benar membuat orang tua ini sangat bersemangat. Ini kartu namaku. Nama keluarga saya Jin. Di perbatasan selatan, Zenan. Saya berbisnis kecil-kecilan di bidang batu giok. Besok mau datang tidak? Mencoba judi batu yang lebih seru di tempatku. Lin Feng, judi batu itu sangat berisiko. Bisa langsung ke surga, atau malah ke neraka. hei. Kau Lin Xiao punya mata tajam ini. Mungkin saja bisa meratakan ambang surga. Kesempatan emas dari Tuan Jin di Jiangcheng untuk kaya raya, ini kesempatan langka. Aku pasti akan datang. Presdir Shen akan menemaniku selama ada kamu. Aku tidak akan masuk ke neraka. Lin Feng, malam ini ada banyak orang yang merasa iri dan cemburu padamu. Terutama mantan pacarmu. Wajahnya sampai merah padam karena marah. Itu semua berkat ketularan keberuntunganmu, Presdir Shen. Kau adalah kucing pembawa rezekiku, bintang keberuntungan kecilku. Asalkan kau selalu ada di sisiku di masa depan, aku pasti bisa terus sehebat ini. Apa maksud ucapanmu ini? Kau sedang melamarku? Jika kau memahaminya begitu, bisa juga diartikan seperti itu. Sepertinya malam ini aku bisa menaklukkan Shen Jiwei sepenuhnya. Datanglah padaku mata hitam, segalanya demi segalanya, kucing keberuntungan. Malam ini, bukankah seharusnya Tuan memeriksa barangnya? Dasar nakal. Apa yang kamu dapatkan sebelumnya masih belum cukup? Tentu saja belum cukup. Malam ini aku ingin memeriksanya 2 kali lipat agar puas. Ini asrama, jangan macam-macam, ya. Sesuatu di hatiku, setiap kali kau di dekatku, Bu Shen, kamu yang menggodaku duluan. Tapi bagaimana kalau orang di bawah mendengarnya? Bukankah ini lebih mendebarkan daripada judi batu giok? Ya. Tunggu sebentar, aku mau memeriksa kamarmu dulu. Aku baru saja mau melepas baju. Harus memeriksanya sekarang ya. Di mana letaknya? Di mana benda itu disembunyikan? Bu Shen, apa yang kamu cari? Mungkinkah dia sedang mencari harta karun lainnya? Kamera pengintai. Kalau tidak, mana mungkin kamu tahu model pakaian dalamku? Bahkan tahu soal tatoku juga. Apa susahnya soal itu? Aku bahkan bisa menebak yang lainnya. Kamu mau dengar? Ya wis. Jujurlah padaku. Apa kamu punya mata tembus pandang? Kalau punya memangnya kenapa? Kalau tidak punya memangnya kenapa? Hidup di dunia yang keras ini, mana mungkin aku membongkar kemampuan luar biasa ini? Jika kamu benar-benar punya mata tembus pandang, bukankah aku jadi tidak punya rahasia lagi? Pengetahuanku tentangmu ini tidak bisakah dianggap sebagai sesuatu yang kulihat dengan hati? Aku benar-benar tidak habis pikir. Aku curiga kamu sudah membuka mata batinmu. Aku menyukaimu. Dirimu yang tampan sekaligus nakal. Bukan karena hal lain. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Kau memikatku, namun aku tak percaya apa yang kau katakan, hancur berkeping-keping. Apa yang akan kau lakukan padaku? Begini Ibu Shen. Gubuk kumuh ini sudah tidak layak lagi untukmu. Aku akan membelikanmu sebuah villa. Villa? Itu terlalu berlebihan. Aku masih punya rumah seluas 200 meter persegi di barat kota. Bagaimana kalau pindah ke tempatku dulu saja? 200 meter persegi itu tidak cukup. Alasan utamanya,
Aku ingin ganti ke kasur yang lebih besar. Agar kau bisa membuktikannya dengan lebih maksimal. Dasar kau ini berandalan mesum. Bukannya kau memang suka yang besar? Lin Feng, bagaimana bisa kau rela menghabiskan 68 juta untuk membelikanku sebuah villa? Kau bilang berapa? 68 juta. Cuman segitu, bukan masalah besar. Sore nanti akan kubelikan mobil Maybach untukmu. Lin Feng, saat kau masih bersamaku, beli satu teh susu saja, kita harus berbagi. Tega-teganya kau menghabiskan 60 juta untuk janda ini? Apa dia pantas? Saluran air mana yang bocor? Baunya busuk sekali. Ayo pergi. Ah, Feng. Aku tahu aku salah, dulu aku buta. Apa hebatnya janda itu dibanding aku? Hanya aku yang paling tahu cara membuatmu bahagia, bukan? Ah, Feng. Ayo kita balikan lagi. Gaya apapun yang kau mau, aku bisa melakukannya. Punya malu sedikitlah. Jangan gunakan cara kotormu untuk membuatku jijik. Aku merasa jijik. Kenapa aku harus mengurus sampah seperti Wang Qiang yang ketakutan sampai mengompol itu? Aku dengar dari Wang Qiang. Toko perhiasan Yunan Selatan sering mengadakan acara judi batu giok. Hahaha. Lin Feng, kau bisa kaya mendadak, tapi bisa juga jatuh miskin dalam semalam. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua, pasangan terkutuk. Kau masih marah karena Yewe, ya? Jangan sampai kucing pembawa hokiku ini jatuh sakit karena marah. Nanti siapa yang akan mendatangkan kekayaan untukku? Siapa yang marah? Aku hanya takut kamu kecanduan judi batu. Tenang saja. Lelakimu ini tahu apa yang dia lakukan. Ayo, aku bawa kamu untuk membuka wawasan. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Sekarang aku masuk ke toko ini, sudah seperti pulang ke halaman belakang sendiri. Santai sekali. Kenapa isinya barang sampah semua? Semua yang dipajang hari ini pasti bikin rugi. Ya. Hei. Ada kecil. Ada yang kamu taksir? Kak, biar ku bantu beri saran. Barang-barang ini kelihatannya bagus. Tapi sepertinya tidak ada yang menjanjikan. Jangan-jangan ini dipajang cuma buat membodohi pemula. Stok ini memang sisa-sisa. Tapi ya, di bisnis ini banyak harta karun yang terlewat. Penglihatan saudaraku ini lumayan juga, hebat. Ini semua sisa pilihan orang lain. Mana bisa berharap dapat harta karun di sini? Lihat yang itu. Apa tidak mirip roti hitam yang kurang matang? Cukup lucu juga. Gadis konyol ini memilih batu berdasarkan tampang. Barang begini dibuang di pinggir jalan pun tak ada yang mau ambil. Aku mau yang ini. Tanda tangan sekarang. Harga batu mentah ini 150.000 yuan. Yok berkualitas tinggi mengisi 2/3 bagiannya. Ini pasti menguntungkan. Ya. Ya. Kulit batu ini kaku dan menghitam. Sekali lihat, 9 dari 10 ini bahan yang gagal saat dipotong sebelumnya. Sepertinya tidak akan ada isinya. Aku tadi cuma asal bicara saja. Tidak perlu benar-benar bertaruh. Kita lihat-lihat saja, sudah cukup. Kalau mau coba-coba, kita beli bahan kecil seharga ribuan yuan saja. Buat main-main saja. Ayo. Aku percaya pada penglihatanmu. Aku yakin bertaruh 150.000 ini. Aduh, kalau mau bertaruh, pilih yang ini saja. Ini bahan tua dari Meksiko. Kurasa peluang menangnya lebih dari 70%.
Adik, aku juga sudah belajar kilat dari video dan buku tentang judi batu. Ya, aku paham sedikit dan menurutku agak meragukan. Ya, Malah punyaku ini, meskipun kulit luarnya jelek, tapi unggul karena utuh dan tebal. Punya Anda ini, jika bisa beruntung, itu benar-benar sebuah mukjizat. Anda begitu yakin? Kalau begitu bagaimana jika kita bertaruh? Kalau mau bertaruh, katakan apa taruhannya. Taruhan soal batu ini. Jika batu ini dipotong, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Akan kuberikan secara gratis. Jika aku kalah taruhan, pilihlah satu barang sesukamu dari koleksiku. Buka yang ini dulu. Biar adik Lin melihat sendiri hasilnya. Belum lama mulai, taruhannya sudah seseru ini. Tidak mungkin. Sia-sia sudah. Potongannya gagal total. 1 juta lenyap sudah. Aduh, nasib buruk. Maaf, aku mempermalukan diri sendiri di depan kalian. Dengarkan saran kakakmu ini. Masih sempat kalau mau menyesal sekarang. Lin Feng, 150.000 untuk sebongkah batu sampah ini? Ini sungguh tidak sepadan, sebaiknya jangan dipotong. Adik Lin, Nona Shen, aku sangat menantikannya. Ingin melihatmu menciptakan keajaiban lagi di sini. Aku hanya ingin mencoba peruntungan saja hari ini. Adik ini, Kalau soal barang antik mungkin lumayan ahli. Tapi soal judi batu, dia itu orang awam. Lihat saja batu rongsokan yang dia pilih itu. hei adik Lin. Kalau kau memilih yang itu, kau harus siap secara mental 150.000 ini. Anggap saja ini sebagai biaya belajar. kalau begitu potong dari tengah, potong batu ini. Bongkahan besar, mana ada orang memotong dari tengah. Kau ini sudah putus asa ya? Hah? Hehe. Didik, sudah kubilang kan sebelumnya. Sayang sekali uang belajarnya, 150.000 melayang begitu saja. Tidak mungkin, penglihatan tembus pandangku jelas melihatnya. Hei, Tunggu, jangan bergerak. Lihat, cepat lihat di sini. Kenapa pinggiran batu ini mulai terlihat hijau? Tenang, jangan bergerak. Ikuti sepanjang pinggiran warna hijaunya. Sok perlahan. Luar biasa, indah sekali, berkilau sekali, seperti batu giok permata. Giok es jengyang hijau. Sangat bening, seratnya padat dan halus. Sempurna. Ini bisa jadi 6 gelang giok es hijau kualitas tinggi. Haha, saya tawar 500.000 di clean, jual pada saya. Tidak dijual. Teruskan gosok seluruh batunya, aku mau lihat bentuk utuhnya. Giok Zhengyang hijau ini minimal mulai dari 2 juta. Adik, saya tawar 3,5 juta. Mari kita berteman. Lihat kejernihannya, warnanya, ukurannya. Hei, 5 juta. Saya transfer sekarang juga. Bos sungguh tegas, sepakat 5 juta. Wah, Lin Feng, keberuntunganmu luar biasa. 150.000 berubah jadi 5 juta dalam sekejap. Ini lebih cepat daripada merampok bank. Jelas karena mata Bu Shen yang tajam, pantas saja Anda memilih saya. Ternyata Bu Shen punya mata yang bisa menemukan mutiara tersembunyi. Dasar, siapa yang kau puji? Jelas-jelas itu dirimu sendiri. Apa bocah ini sebenarnya bukan pemula? Dialah ahli judi batu yang berpura-pura lemah demi mengalahkan lawan. Hai, anak muda, kamu benar-benar hebat dan berbakat. Kamu sudah untung besar hari ini, pasti tidak akan lanjut bertaruh lagi, kan? Hari ini aku sudah terlalu menonjol, kalau lanjut terus bisa memicu masalah. Aku tahu kapan harus berhenti saat sudah untung. Hari ini cukup sampai di sini. Bos Kian, kami akan kembali lain hari. Baiklah.
Tadi aku takut sekali. Melihat bagian abu-abu itu, kupikir 150.000 kita sudah melayang. Tak disangka ternyata bernilai 5 juta. Hei, Bilang saja kalau mau bermanja-manja di pelukanku. Tapi jangan sampai menjatuhkan kucing pembawa hokiku. Aku tidak sengaja. Di sini banyak sekali batu berserakan. Kalsedon darah kualitas super. Kelangkaan dan nilainya bisa mencapai puluhan juta. Rezeki nomplok sebesar ini benar-benar tidak bisa dibendung. Hei, Nona Shen, Anda tidak apa-apa. Di depan toko Pak Jin ini memang banyak barang berserakan. Aku tidak apa-apa. gara-gara batu rongsokan ini, akan kujadikan ganjal pintu di taman belakang rumah kita, biar dia tidak sombong lagi. Aksinya ini benar-benar luar biasa. Anak muda, kamu mau membeli batu ini untuk ganjal kaki? Berapa harga batu ini? Aku pasti membelinya. Dick, kamu tidak sedang bercanda denganku, kan? Sudahlah, aku sungguh tidak apa-apa. Buat apa buang-buang uang untuk ini? Hahaha, anak muda, kamu sungguh humoris. Batu rongsokan ini saya dapatkan 8 tahun lalu di Myanmar. Saat itu saya bertaruh untuk 1 lot bahan di pasar lelang. Pemiliknya cuma memberikan ini sebagai bonus tambahan. Sudah bertahun-tahun. Bahkan anjing pun tidak sudi menyentuhnya. Mana mungkin ini barang bagus. Batu ini berani menghina pacarku. Itu tandanya batu ini berjodoh denganku. Aduh. Biarkan saja di sini. Daripada dikasih orang lain, mending jual padaku. Anggap saja buat uang jajan. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Wah, saudara Lin sangat perhatian dan sayang sekali pada pacarnya ya. Hahaha. Aku sampai merasa terharu. Karena kamu suka, ambil saja, gratis untukmu. Jangan begitu. Bisnis tetaplah bisnis. Tidak perlu gratisan, aku harus tetap bayar. Baiklah, kasih saja 200 yuan sebagai tanda jadi. Haha. Terima kasih, Bos Jin, temanku. Aku rasa kamu sudah gila karena terlalu terobsesi mencari barang murah. Kamu benar-benar mengira batu rongsokan ini bisa menghasilkan giok? Keluar 200 yuan cuma buat beli ketenangan hati. Anggap saja bayar biaya pelajaran, sepadan. Bos Jin, bolehkah aku pinjam mesin pemotong batumu sebentar? Mesin pemotong batu? Saudara Lin, kamu mau membelah batu ini? Benar, seperti kata pepatah, pohon bengkok bisa tumbuh lurus, rakyat jelata bisa jadi bangsawan. Batu ini siapa tahu bisa menghasilkan barang berkualitas tinggi. Tuan Jin, biarkan saja Lin Feng memotongnya. Lagi pula, sekarang batu ini sudah jadi milik kami. Hasilnya bagus atau hancur, itu urusan kami. Memang benar-benar wanitaku, meski kena tipu sekalipun. Prestir Shen benar. Tapi aku takut, di toko semewah milik Anda ini, hanya memotong batu rongsokan, bisa jadi bahan tertawaan, memalukan saja. Lebih baik aku bawa pulang saja untuk ganjal kaki tempat tidur. Siapa yang berani tertawa? Saudara Lin, potong saja semaumu. Aku juga ingin tahu kejutan apa yang bisa diberikan oleh si rakyat jelata ini. hehehe, benar. Coba belah dan lihatlah. Aku ingin melihat bagaimana pemuda yang baru saja menciptakan keajaiban ini jatuh kembali ke kasta rendah karena sebongkah batu busuk. Haha. Bu Shen harus memikirkannya baik-baik. Jika benar-benar muncul harta karun, bagaimana cara menggunakannya? Oh, haha. Adik Lin, bagaimana cara memotongnya? Apakah potong di tengah atau gosok perlahan? Potong tipis saja di sepanjang celah ini untuk melihat isinya. Hei, ini bukan zamrud, melainkan sesuatu yang melampaui Imperial Green kelas atas, kalsedon darah tingkat tinggi yang jauh lebih langka dan berharga. Ini adalah Phoenix Blood kualitas tertinggi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kali ini benar-benar terlihat pemisahnya. Warna ini kilaunya. Kualitasnya terlihat sangat tinggi, seolah-olah batu ini hidup. 10 juta. Aku mau bahan batu ini.
13 juta. Adik Lin, demi transaksi kita sebelumnya, berikan padaku dulu ya, 20 juta. Bahan ini, aku yang tua ini, harus mendapatkannya. Tenang semuanya. Terima kasih atas tawaran para bos, tapi batu ini ingin aku kerjakan sendiri. Akan aku asah hingga sempurna. Ini lebih indah dari zamrud. Astaga, berapa nilainya nanti? Sudah 8 tahun aku memilikinya. Aku tidak boleh melewatkannya begitu saja. Aku tawar 23 juta. 30 juta. Separuh hidupku. Hanya kurang harta karun ini untuk toko saya. Tolong relakan untukku. Bahan batu ini terlalu indah. Aku tidak ingin menjualnya. Aku berencana menjadikannya set cincin dan gelang untuk kekasihku Ziyue sebagai mahar pernikahan. Lin Feng. Ini adalah mahar paling berharga yang pernah ku dengar. Aku sangat mencintaimu. Haha, Sungguh drama sepasang kekasih yang romantis, Lin Feng. Caramu menipu perasaan dan membohongi orang benar-benar tidak pernah gagal. Kami sengaja membawa saksinya ke sini. Biarkan pemilik aslinya sendiri yang bicara. Kak Ho, Aku benar-benar buta karena telah mempercayaimu. Sampai rela menukar botol liuli 6 permataku dengan barangmu. Ternyata setelah diperiksa oleh ahlinya, Rui rongsokan ini cuma berharga 2.000, ganti rugi pusaka keluargaku yang senilai 150.000 yuan. Bocah ini memang suka sok pintar sejak masih di lokasi konstruksi. Dia khusus menipu orang-orang jujur seperti kami. Benar sekali, hari ini aku akan menuntut keadilan untuk saudaraku. Mana mungkin dia punya kemampuan sungguhan? Dia hanya ingin menaikkan harga secara sengaja, hanya untuk menipu dan menguras harta bos Jin. hei, Apa aku sedang dijebak oleh kalian berdua? Omong kosong, aku juga baru mengenal adik kecil ini hari ini. Yewei, berhenti bicara sembarangan dan memfitnah orang. Zhang Shan, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Lin Feng itu mengincar statusmu sebagai janda kaya. Karena kamu mudah dikendalikan, makanya dia mendekatimu. Kamulah yang ditipu paling parah olehnya. Sadarlah Pak Chen. Zhang San, hari itu kamu sendiri yang meminta tukar barang denganku. Dalam dunia barang antik, menjemput rezeki itu modalnya ketajaman mata. Kalau kamu merugi, salahkan dirimu sendiri karena kurang ilmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan memfitnahku. Kamu jelas punya kemampuan menilai harta, tapi malah sengaja menipu uangku yang susah payah ku dapat. Lihat kan, bocah ini sengaja memanfaatkan celah untuk jadi kaya. Cuy, kekayaanmu itu hasil dari menipu dan membodohi orang. Ternyata benar kata mereka, ini bukan cuma tidak bermoral, tapi sudah menjadi benalu di industri ini. Apa mereka bertiga sengaja ingin merusak reputasiku dan menggoyahkan posisiku di dunia saham dan barang antik? Tuan Jin, beliau mengundang saya untuk bersenang-senang saja. Selain dari hasil judi batu biasa, apa saya pernah mengambil 1 sen pun dari toko Anda? Benar juga, jika dia berniat menipu uangku, kenapa tadi dia malah menolak saat aku menawar harga? Menurutku ini hanya kesalahpahaman, mereka bertiga ini cuman iri melihat orang lain kaya. Malah menuduh adik ini yang tidak-tidak. Berani membuat keributan di tokoku, aku akan lapor polisi sekarang juga. Oh. Semuanya jangan bergerak. Senjata ini barang asli dari pasar gelap, ada yang berani coba. Lin Feng, kusarankan kau jangan macam-macam, atau aku akan membuatmu melihat kekasihmu ini bolong-bolong seperti saringan. Kau, Lin Feng. Shen Ziyue, kau ingin jadi wanitanya Lin Feng? Maka kau harus menerima tamparan ini demi dia. Apa maumu sebenarnya? Sederhana saja. Ku beri waktu 1 jam, gunakan benda ini, tandai semua barang di toko ini yang nilainya di atas 1 juta. Kalian berdua kemari. Hei, ya. Kalian melakukan ini karena malu dan marah. Kalian mau merampok toko saya secara terang-terangan. Orang miskin bisa melakukan apa saja. Menyeret kalian orang-orang kaya ini untuk ikut mati. Sudah terlambat, Jangan membuang waktu, atau sanderanya mati, oke? Aku setuju.
Ku beri waktu 1 jam, jangan berani main trik. Jika tidak, kau tahu sendiri apa yang bisa kulakukan. Kakak Kiang, ponsel mereka semua sudah kusita, ya. Kakak Kiang, orang di dermaga sudah dihubungi. Begitu si bodoh itu selesai menandai, kita akan langsung memuat batu-batu yang sudah ditandai itu ke truk. Hahaha, tenang saja, batu-batu bernilai jutaan itu tak akan ada yang tertinggal. Tapi Kakak Kiang, lalu bagaimana dengan kedua bos itu, juga Lin Feng dan Bu Shen? Bagaimana kita menangani mereka? Biarkan saja pecundang itu tetap hidup. Apa kau mau menunggu mereka lapor polisi? Tunggu sampai batunya dimuat ke mobil, lalu habisi mereka dengan setruman listrik, dan semua bukti ini bakar semuanya sampai jadi abu. Setelah itu, dunia akan ada di genggaman kita. Begitu batunya terjual, kita bisa hidup foya-foya selamanya. Karena kalian sangat menginginkan batu bernilai jutaan ini, maka kotoran anjing, batu kopong, dan sampah padat ini sangat cocok untuk kalian. Lin Feng, cepatlah, waktumu tidak banyak lagi. Apa ini? Apa ini? Wang Qiang, 28 tahun, kanker hati stadium lanjut, nilai rendah. Zhang Shan, 24 tahun, risiko infark miokard, nilai rendah. Ternyata mata tembus pandang ini juga bisa berfungsi sebagai CT scan. Dunia di genggaman? Sepertinya kalian justru lebih dekat ke gerbang kematian. Detektor alarm inframerah, nilai 800 yuan, berfungsi normal. Tianzu. Ada harapan sekarang. Selesai. Sudah kutandai semua. Bukalah pintunya. Lihat dirimu sekarang, benar-benar seperti anjing penurut, disuruh menandai langsung dikerjakan. Hahaha. Mulai sekarang aku, Ye adalah wanita yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Lin Feng. Wanita sepertimu boro-boro mau ku kejar. Dikasih gratis pun aku merasa jijik dan kotor. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Ye Wei, urusan penting dulu. Lebih baik kita segera pindahkan barang-barangnya. Benar juga. Tidak perlu membuang waktu meladeni seekor anjing. Tunggu dulu. Apa bocah ini tidak menandai setumpuk sampah untuk kita? Aku tidak percaya padanya. Batunya harus diperiksa dulu. Benar. Harus dibuka dulu untuk mengecek isinya. Kalau isinya cuma sampah, dia akan ketahuan. Boleh saja, tapi jangan salahkan aku kalau tidak kuingatkan. Kalau sampai barang bagusnya rusak lagi, jangan salahkan aku ya. Kalau begitu, ambil yang nilainya tidak terlalu mahal untuk dicoba dulu. Jangan coba-coba menipuku. Yang itu paling murah, harganya sekitar 3 juta. 3 juta. Kak Kiang, bagaimana kalau kita buka yang ini saja? Biar aman. Kalau barang mahal lainnya sampai rusak saat dipotong. Pasti sangat menyakitkan. Untungnya aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Yang ini. Taruhannya adalah keserakahan kalian dan keberuntunganku. Kak Kiang, aku belum pernah lihat batu giok seharga 3 juta. Setelah batunya dibuka, apa boleh buatkan 2 gelang untukku? Jangankan 2. Bahkan 20 pun akan kuberikan padamu. Hehe. Ikut Kak Kiang mempertaruhkan nyawa kali ini benar-benar keputusan yang tepat. Siapa juga yang mau jadi kuli bangunan lagi, kita akan langsung kaya raya. Hahaha. Hahaha. Kok tidak ada apa-apanya? Jangankan giok bermutu, batu yang layak saja tidak ada. Ini semua cuma sampah rongsokan. Lin Feng, beraninya kau mempermainkanku. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Silakan saja kalau berani. Maksudku, lakukan sendiri. Iris permukaannya perlahan dan lihat baik-baik. Zhou Shen, cuci dengan air. Wah, Kak Kiang, benar-benar ada gioknya. Kelihatannya ini barang kualitas tinggi, kita bakal kaya raya. Ini pasti nilainya 3 juta lebih. Lin Feng tidak menipu kita. Kau ini, ternyata kau tidak punya nyali untuk itu. Wang Qiang, kanker hati stadium akhir. Sering berkeringat di malam hari, menghitung hari. Sisa umurmu tinggal beberapa bulan lagi. Bagaimana kau tahu? Kau benar-benar punya mata tembus pandang. Wang Qiang, pantas saja kau terburu-buru melakukan aksi besar, ternyata kau ingin menjebakku.
Mendaki gunung, dada sesak, lengan kiri mati rasa, seperti tersengat listrik. Jangan terlalu emosional, hati-hati kau bisa mati kaku di tempat. Kak Kiang, apa kau yang memberitahunya kalau aku punya penyakit jantung? Kapan aku pernah mengatakannya padanya? Saat bermain kartu malam itu, dia pasti mengintip catatan medis kita. Saatnya kalian bangun dari mimpi di siang bolong. Hei, cepat hentikan dia. Dia mau menekan tombol alarm. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia tahu ada alarm di sini? Akan kuperlihatkan padamu apa itu kesempatan tempur yang sesungguhnya. Kak Kiang. Sekarang giliranmu. Sampai juga. Feng, aku tadi sedang khilaf dan kehilangan akal sehat. Seharusnya aku tidak bekerja sama dengan Wang Qiang dan Zhang Shan untuk berkomplot membalas dendam padamu. Tolong lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Ampunilah nyawaku yang hina ini. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Yewe, sejak saat kau meninggalkanku, kau sudah menggali liang kuburmu sendiri. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita di dunia, tapi kau begitu tega. Bahkan demi seorang janda itu. Di mana letak kelebihannya dibanding aku? Shen Jiwei itu murni dan mulia seperti rembulan. Wanita sepertimu yang menjual jiwanya, wanita penuh kotoran sepertimu selamanya takkan bisa menandinginya. Dan Lin Fengku. Lin Feng, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bukankah priamu ini sudah kembali? Tenang saja. Selama ada aku, dewa kematian pun harus menyingkir. Aku sangat terharu dengan apa yang baru saja kau katakan. Mau apa? Kau tidak membolehkanku menciummu. Apa kau begitu terburu-buru ingin kencan buta? Ayo pulang. Kalau begitu cium dulu. Sekalian periksa kucing keberuntunganku ini. Apa dia tadi ketakutan? Sudah jam begini? Masih saja bicara sembarangan. Hei adik, kami berdua masih di sini loh. Iya, bisa lepaskan ikatan kami dulu, tidak? Kami tidak akan buka penutup mata. Kalian ciuman saja sepuasnya. Adik Lin, terima kasih ya. Kalau hari ini kamu tidak ada di sana, akibatnya pasti tidak terbayangkan. Benar, budi baik ini akan kami ingat. Jika butuh sesuatu di industri ini ke depannya, bilang saja, hehe. Kalau begitu saya akan mengandalkan bantuan kalian di lingkaran ini. Ya. Hah? Lelucon ini. Akhirnya berakhir juga. Ayo pergi. Aduh, Villa begitu nyaman, kenapa malah tinggal di lokasi proyek? Villa terlalu jauh. Anggap saja sebagai kenangan malam terakhir di sini. Dasar mesum. Malam ini jangan harap kamu boleh masuk ke asramaku. Waduh, si kucing keberuntungan sedang marah besar nih. Haruskah aku pura-pura periksa CCTV lalu pergi ke asramanya? Oh, Aku datang untuk menumpang tidur semalam. Bukankah tadi kamu bilang tidak membolehkanku ke asramamu? Tengah malam begini. Presdir Shen malah mengantarkan diri sendiri. Jangan kegeeran. AC di asramaku rusak, berisik sekali dan bocor. Sama sekali tidak bisa tidur. Mimpi indahku jadi kenyataan. Lin Feng, jangan begini. AC-nya rusak. Kebetulan sekali, aku janji. Malam ini akan membuatmu kepanasan sampai ingin bongkar AC. Tidak bisa diperbaiki. Sebaiknya kamu buktikan ucapanmu. Apa kamu perlu minum obat? Kalau begini terus, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kalau tidak sanggup, sering-seringlah berlatih.
nanti juga terbiasa. Ziyuan, mulai sekarang ikutlah bersamaku. Jadilah istri nyonya kaya dari seorang miliarder. Apakah maksudmu ingin membuka toko antik atau toko judi batu? Bukan. Halo Diklin, kamar dagang antik Jiangcheng ingin mengundangmu secara resmi untuk menjadi kepala ahli penilai di Pavilion Harta Karun Huaxia. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerima tawaran ini? Pavilion Harta Karun Huaxia. Itu adalah salah satu grup penilai harta karun papan atas di negeri ini. Ini membuatmu unggul jauh dari yang lain. Benar-benar lompatan besar ke puncak. Diklin, aku tahu kemampuanmu sangat luar biasa. Kualifikasi satu pavilion harta karun saja terlalu kecil untuk menampung naga hebat sepertimu. Kamar dagang kami berjanji bahwa semua toko akan siap membantumu. Semua orang ingin menjadi kaya bersamamu. Melihat undangan yang begitu hangat hari ini, maka lebih baik aku menurut saja daripada menolak. Ketua Lin, kebangkitan Anda benar-benar sebuah keajaiban. Dengan mata tajam Anda telah berulang kali menciptakan mitos di dunia. Judi batu dan Jianbao, penilaian harta karun. Kami semua ingin tahu, apa sebenarnya rahasia kesuksesan Anda? Sangat sederhana. Segala sesuatu di dunia ini, di mataku, Selalu terlihat tembus pandang dan jelas. aku ingin memberitahu semuanya. Kau harus segera mengandung pewaris masa depan keluarga Lin kita. Aduh, Lin Feng. Aku mohon hentikan kekuatanmu itu dan lepaskan aku.